Saudaraku, firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini, judulnya adalah Healing Home atau rumah kesembuhan. Dan kata healing, tahukah saudara, sejak pandemi popularitasnya mengalami peningkatan yang drastis sekali. Melonjak 500% searching di Google, orang carinya healing. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang merasa stres, tertekan. Kehidupan yang ada di sekeliling kita untuk emosional dan mental health-nya banyak orang rasanya kayak pressure-nya tinggi. Karena itu butuh yang namanya healing. Dan healing antara satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda. Mungkin buat bapak-bapak healing ngelakuin hobi tertentu. Buat ibu-ibu lain lagi, tapi ibu-ibu biasanya punya kesamaan. Healingnya apa ibu-ibu? Shopping, saudaraku. Nah itu healing yang bikin kantong bolong sih memang ya. Oke, ya dan buat sebagian orang healing nggak cukup kalau hanya jalan-jalan di dalam kota, harus keluar kota, bahkan harus keluar negeri. Buat sebagian orang healing artinya kalau nonton harus ke bioskop, nggak usah di rumah, nggak bisa di rumah. Kalau di rumah nonton bukan healing. Ya, buat sebagian orang lagi healing artinya ketemu sama teman-teman. Ya oke sih. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, semuanya baik, semuanya oke. Tapi tahukah saudara, rumah kita sendiri seharusnya menjadi tempat healing yang paling utama. Dan doa saya yang kayak gitu akan dikaruniakan Tuhan di dalam keluarga saudara. Saya berdoa untuk orang-orang di tempat ini, Anda juga yang mengikuti secara online melalui firman Tuhan ini, Anda terima anugerah untuk membuat rumah saudara jadi healing home, tempat healing yang akan mendatangkan pemulihan, penyegaran bagi jiwa kita dan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Ya, buat sebagian orang healing, buat sebagian orang home, rumah itu enggak kayak gitu. Buat sebagian orang rumah itu bahkan menjadi tempat yang menyesakkan. Tempat yang membebani, tempat yang menakutkan, tempat yang horor, tempat yang dimana kalau ada salah sedikit kita kena lagi. Kalau ada salah sedikit kita kena lagi. Tempat yang penuh dengan kekecewaan. Tempat yang penuh dengan kepahitan, dengan luka hati. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh melalui firman Tuhan hari ini. Roh Kudus akan bekerja di dalam keluarga kita masing-masing. Dan ketika Roh Kudus bekerja, perubahan akan terjadi. Ayo kita imani ya, perubahan akan terjadi. Sehingga rumah kita bisa menjadi tempat healing yang menyegarkan jiwa kita. Saudara mau rumah saudara jadi tempat healing? Amin. Nah pertanyaannya bagaimana mengubah rumah kita menjadi healing home? Kita mulai yang pertama ya. Kalau kita mau rumah kita jadi healing home, setiap anggota keluarga harus mengalami healing heart. Hatinya yang harus disembuhkan. Karena semuanya baliknya di hatinya dulu. Situasi rumah kayak gimana, rumah menyesakkan atau menyegarkan, itu balik lagi ke hatinya. Saya sendiri belajar itu saudaraku, sehingga kalau di rumah, kalau seharian saya merasa nggak enak, saya merasa nggak mood, semuanya serba salah, uring-uringan, saya langsung take a break dulu. Begitu saya sadar, saya langsung mundur dulu. Dan kemudian mengevaluasi, jangan-jangan bukan istri saya yang salah, bukan anak-anak saya yang salah, bukan staf di kantor yang salah. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah di mana? Hati saya sendiri. Karena seberapa banyak dari kita ngerti, situasinya sama persis, orang ngomongnya sama persis, tapi kalau hatinya kita lagi capek, kemarin malam kita kurang tidur, kita lagi tegang, banyak pikiran, akhirnya kita jadi sensi. Kita jadi gampang marah, kita jadi bereaksi, omongannya sama, tapi kita sudah marah-marah. Anda setuju? Anda juga ngalami hal yang seperti itu? Biasanya kalau begitu saya sadar gitu, saya
Saya membatasi diri untuk berinteraksi dengan yang lain dulu. Saya fokus untuk pemulihan saya sendiri dulu. Saya akan datang ke hadirat Tuhan, saya akan masuk ke hadirat Tuhan, saya akan mulai berdoa sampai saya terima kepenuhan dari Roh Kudus. Karena Daud ngomong, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya yakin tadi waktu kita masuk dalam penyembahan, kita semua dibawa masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya tahu bahkan saat ini juga ketenangan ada di hati saudara. Kedamaian ada di hati saudara. Waktu Anda datang tadi ada banyak khawatirnya, ada banyak ketakutannya. Tapi saya tahu dalam hadirat Tuhan, ketakutan dipatahkan, ketakutan dihancurkan, dan yang digantikan dengan damai sejahtera. Benar? Dan kalau hatinya damai, hatinya tenang, kalau kita sendiri sudah pulih, hati kita sudah mengalami kesembuhan, nanti kita berinteraksi lagi. Omongannya sama, semuanya settingnya sama. Yang tadinya masalah, sekarang jadi tidak masalah. Kenapa? Karena hatinya sudah disembuhkan. Ya, kadang-kadang bukan omongan orangnya yang membuat kita tersinggung. Karena situasinya hati kita yang membuat kita tersinggung. Ya omongannya kayak gitu sih. Tapi kalau hatinya kita lagi damai, penuh Roh Kudus, kasih Allah memenuhi hati kita. Omongan yang sama gak membuat kita tersinggung loh. Jadi fokusnya adalah pemulihan hati dulu. Dan kita gak bisa memaksa pemulihan hati sama orang lain. Sama pasangan kita, sama orang tua, sama anak-anak kita. Tapi yang kita bisa lakukan dimulai dari hati kita sendiri. Ayo kita baca ya. Firman Tuhan di Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus ngomong begini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya berdoa saat ini juga terima dengan iman kelegaan, ketenangan, kekuatan buat jiwa saudara. Karena ini yang akan terjadi dalam hadirat Tuhan, kita dapatnya lega. Berapa banyak orang dalam hidupnya sekian hari, sekian minggu, berbulan-bulan. Ada yang menahun gak pernah lega, hatinya geram, hatinya marah, hatinya pahit, hatinya dendam. Itu capek loh saudaraku hidup kayak gitu. Makanya di gereja kita itu kita ngadain yang namanya retreat encounter. Itu sebuah retreat yang kita desain secara khusus. Setiap pesertanya punya konselor masing-masing, dilayani dua hari 1 malam. Dan dari retreat yang pernah kita adakan 95% peserta itu pulang dengan kesaksian rasanya plong. Jadi beban yang sudah bertahun-tahun dibawa tapi tanpa sadar, ketika itu semua diberesin, hidup itu jadi ringan. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Jadi saya ajak saudara, ayo di momen, bahkan sekarang ya, ini lagi momen liburan. Mari kita gunakan momen ini untuk banyak mendekat sama Tuhan, banyak berdoa. Karena di momen ini kan lagi libur nih. Anda punya waktu lebih banyak untuk berdoa. Anda punya waktu lebih banyak untuk minta Roh Kudus memenuhi hati saudara. Sehingga dari situ Anda mendapatkan kelegaan yang baru. Kalau kemarin-kemarin rasanya isinya capek, letih, berbeban berat. Tapi Anda akan melihat loh, bahkan kita baru berapa menit menyembah Tuhan aja, Anda kerasa enggak? Sebagian atau bahkan sepenuhnya keletihan, kelesuan saudara sudah diangkat. Dan kalau Anda sediakan waktu lebih lama, Roh Kudus akan merecharge saudara. Sehingga Anda hidup itu bukan setiap hari hidup rasanya capek, terus capek, lagi ngomongan sebentar capek, lagi aktivitas sebentar capek. Banyak orang hidupnya pokok selalu capek. Tapi mulai hari ini saya berdoa semua jemaat keluarga Allah di tempat ini. Fresh every day. Karena Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberikan penyegaran kepada saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau healing home ada di rumah kita, butuh yang namanya rekonsiliasi. Boleh enggak semuanya katakan rekonsiliasi? Kita baca ya, Maleakhi 4 ayat yang ke-6.
maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Artinya yang Tuhan rindukan adalah rekonsiliasi terjadi. Saya nggak tahu Anda datang ke tempat ini sedang seperti apa situasi keluarga saudara. Hubungan Anda seperti apa dengan keluargamu. Tapi saya percaya Roh Kudus mau beracara dengan kita pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kalau ada di antara saudara yang hubungannya lagi bermasalah sama papa saudara. Atau sama mama saudara. Saudaraku, ini Tuhan mau hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Saya percaya bukan cuma bapak sama anak loh. Yang Tuhan juga mau hati suami balik sama istrinya. Hati istri balik sama suaminya. Mungkin Anda belum atau mungkin Anda tidak bercerai. Tapi belum tentu hatinya masih di situ barengan loh. Bisa jadi hatinya sudah hilang tuh. Sudah gak di rumah itu lagi. Sudah gak di pernikahan itu lagi. Tapi hari ini kita doa sama Tuhan. Ayo kita minta Tuhan rekonsiliasi terjadi di dalam pernikahan. Suami hatinya dikembalikan ke istri. Istri dikembalikan ke suami. Dan kalau rekonsiliasi terjadi cinta mula-mula bisa dipulihkan kembali loh. Loh saudaraku, Anda dulu kan gak cinta kan. Awalnya gak kenal kan sama orang itu. Tapi kan bisa jadi cinta. Terus dari cinta, sekarang benci. Tapi percayakah saudara kalau Tuhan jamah hati. Dari benci bisa balik kelepek-kelepek lagi saudara. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang mendatangkan rekonsiliasi di dalam keluarga kita. Saya berdoa dalam keluarga saudara ada rekonsiliasi antara orang tua sama anak. Antara mertua sama menantu. Antara adik sama kakak. Ada yang namanya rekonsiliasi. Saya sama anak saya juga sama. Tahun lalu hubungan saya sama anak saya yang pertama, Jessica, rada tegang sedikit. Kenapa? Karena tahun lalu dia itu lulus SMA mau kuliah. Dan sebagai orang tua saya kepingin yang terbaik buat dia. Jadi saya melakukan semua yang terbaik di benak saya untuk dia. Ya. Tipikal orang tua kan. Tapi seberapa banyak dari orang tua sadar yang terbaik buat kita belum tentu yang dianggap terbaik buat anak-anak kita. Sehingga di situ terjadi yang namanya ketegangan di dalam hubungan kita. Dia merasa bahwa saya nggak memahami dia. Dan saya merasa kamu kok cuek banget. Terhadap masa depanmu sendiri kok cuek banget. Padahal saya sudah ngerti harusnya begini begitu. Kenapa? Karena kita sudah melalui jalur itu. Kita ngerti cara mainnya gimana. Kita ngerti step-step berikutnya apa. Kita ngerti idealnya gimana. Tetapi yang ideal buat saya belum tentu ideal buat dia. Sehingga karena dia merasa saya nggak memahami dia. Akhirnya gantian dia memboikot saya. Anak saya itu bukan tipe memberontak saudaraku. Ya. Tetapi dia punya cara untuk memprotes saya. Yang saya sebut memboikot tadi. Yaitu dengan cara apa? Pokok semua yang saya suruh enggak dia lakuin. Sengaja enggak dia lakuin. Saya suruh. Jawabnya iya, tapi sudah itu aja. Padahal saya tipe pemimpin yang kalau saya ngomong harus dilakuin. Sekarang sama anak sendiri tidak dilakuin. Nah Anda bisa tahu itu tari-tariannya seperti apa itu. Dan saya tahu sampai di satu titik, oh ini diteruskan hubungan malah rusak. Sampai di satu titik saya paham, saya narik diri sedikit, kemudian saya mulai berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Tuhan ajari aku untuk bisa mengerti anakku ini. Dan saya mulai mengubah cara saya komunikasi sama dia. Saya mulai ngomongin sama dia bukan untuk menyampaikan yang terbaik menurut saya yang harus dia lakukan. Tapi untuk mendengarkan apa yang dia mau. Untuk memahami perspektifnya, pemikirannya, kerinduannya, dan keberadaannya, dan plusnya, dan minusnya juga.
Bukan cuma itu, saya berusaha untuk memahami anak saya dari sisi istri saya. Karena biasanya kan mama lebih ngerti sama anaknya. Ya. Bukan cuma itu, saya bicara sama adiknya dia. Ya, anak saya yang kedua. Kenapa? Karena saya kepengen untuk mengerti perspektif dari anak. Karena seringkali kan kita cuma perspektif orang tua. Tapi saya mau dengar dari perspektif anak kayak gimana. Jadi dari kerinduan seperti itu, saya mulai bertanya, saya mulai mendengarkan, perspektif saya mulai berubah. Hanya dengan perspektif berubah itu saudaraku ya, hati kita lebih bisa memahami, hati kita lebih bisa menerima, omongan bisa lebih enak. Dan sampai itu pelan-pelan kemudian hubungan mulai menjadi cair kembali, hati mulai terbuka kembali. Dan kemudian pemulihan terjadi di dalam hubungan kami ya. Dan sejak saat itu hubungan kita komunikasinya jadi bagus sekali. Saya sama dia bisa pergi berdua, makan di restoran. Dan kita bisa ngobrol lama. Sampai orang kalau ngelihat kita mungkin saya punya pacar baru gitu kali. Apalagi dia kan sudah lebih tinggi dari Pastor Nita sekarang ini. Ya, dan di restoran kita cuma berdua aja. Kita bisa ngobrol sampai 3 jam. Sampai sekian jam. Mungkin mbaknya di restoran juga mikir ini orang apa. Enggak pergi-pergi. Nanti sudah habis semuanya pesan es teh lagi. Di situ kita ngobrol, ketawa, ketiwi, ya kita bicara hati ke hati. Dia minta saran sama saya, kita bicara tentang planning masa depan bersama. Gimana nanti menatanya ini, itu dan lain sebagainya. Dan itu jadi indah. Oke, kenapa? Ada yang namanya rekonsiliasi. Saya enggak tahu hubungan pernikahan saudara gimana. Tapi saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini. Rekonsiliasi terjadi dalam pernikahan. Rekonsiliasi terjadi dengan orang tua saudara. Rekonsiliasi terjadi dengan adik saudara. Dengan kakak saudara. Karena firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Bila saudara seiman. Hidup rukun bersama. Bila suami istri rukun, bila orang tua anak rukun, mertua menantu rukun, kakak adik rukun. Itu indah. Itu baik di mata Tuhan. Dan kesanalah berkat diperintahkan. Tahu enggak saudaraku, kerukunan itu menjamin berkat Tuhan diperintahkan dalam keluarga kita. Jadi yang berkatnya seret selama ini, ayo hari ini kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Kita bangun kerukunan dalam keluarga kita. Anda saksikan sendiri Tuhan yang perintahkan berkatnya, anugerahnya datang dalam keluarga saudara. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, kalau kita mau rumah kita jadi healing home, maka butuh yang namanya komitmen menjadikan rumah sebagai surga di bumi. Membangun rumah sehingga ada atmosfer surgawi di rumah kita. Rumah yang sama bisa jadi rumah biasa. Tapi rumah yang sama bisa ada atmosfer surgawinya. Dan atmosfer surgawi itu bukan hanya ada di gereja. Seharusnya atmosfer surgawi itu ada di ruang tamu saudara. Di ruang keluarga saudara. Di area makan di rumah saudara. Di kamar saudara. Harusnya Tuhan hadir di situ. Itu yang paling utama itu. Karena itu tiap hari Anda berdoa dan tidak itu beda loh. Karena sementara kita berdoa, sementara kita menyembah Tuhan, di situ Allah hadir. Dan saya yakinkan saudara, rumah yang ada kehadiran Tuhannya, dan rumah yang cuma rumah biasa, kebahagiaan keluarganya berbeda. Oke, keharmonisannya berbeda. Karena itu saja saudara, pastikan dalam hidup pribadi kita masing-masing dulu, kita awali diri kita sendiri. Pastikan rumah saudara jadi rumah doa. Rumah di mana Anda menyembah dan di situ kehadiran Tuhan dimanifestasikan. Bahkan saya dorong saudara juga untuk membangun mezbah keluarga. Dan untuk membangun mezbah keluarga, sebagian orang kadang salah berpikir. Wah gak bisa, nanti saya ngomong apa, saya khotbah apa. Loh Anda gak khotbah. Anda bukan pendeta yang harus menyiapkan bahan khotbah seperti ini. Untuk khotbah sama anak-anak saudara. No, Anda itu kayak
Mesbah keluarga itu kayak traveling bareng, kuliner bareng. Yang ini memuji bareng, menyembah bareng. Nanti sharing apa? Ya curhat aja, cerita aja dari pengalaman hidup. Dan ketika Anda cerita itu, di situ ada nilai-nilai firman Tuhan yang dibagikan. Cuma itu aja. Jadi jangan dibuat begitu kompleks sehingga akhirnya kita malah sama sekali nggak ada mesbah keluarga. Ketika kita berdoa, ketika kita membangun mesbah keluarga, di situ kehadiran Tuhan nyata. Atmosfer surgawi itu akan terbangun di rumah kita. Ya, dan kalau saudara mau rumah saudara penuh dengan atmosfer surgawi, Anda harus tahu yang namanya Allah hadir. Alkitab ngomong Allah itu adalah kasih. Berarti perlu membangun yang namanya kasih di rumah. Utamakan kasih di rumah. Kita baca ya di dalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ini yang kita perlu usahakan di rumah kita masing-masing. Apa itu kasih? Ayo kita baca bersama dengan keras semuanya ya. Yang mantap 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Coba sekarang ngomong sabar sama kiri kanan saudara. Tahu nggak saudaraku, saya ngomong sama Anda sabar gini. Sebenarnya saya sedang ngomong sama diri sendiri, sabar. Karena setiap orang itu kan punya pembawaan beda-beda. Ada orang yang baru lahir aja sudah sabar. Dari bayi sudah sabar. Tapi ada orang jenis seperti saya ini untuk kesabaran. Itu butuh perjuangan yang luar biasa. Tapi tetap saja Alkitab ngomong kalau kita mau atmosfer surgawi di rumah kita nggak bisa berkata jenisku gini kok mau ya terima nggak ya sudah. Loh bukan jenismu. Alkitab ngomong Allah itu kasih dan kasih itu sabar. Walaupun mungkin buat saya untuk sabar nggak semudah itu dibandingkan buat Pak Obaja. Tipikalnya aja beda saudaraku. Tapi tetap ini firman Tuhan yang saya harus usahakan. Lanjutin lagi, apa tadi? Yang kedua, kasih itu murah hati. Dan ini ayat cocok buat Anda yang pelit bin kutil. Langsung tabrak ya saudaraku ya. Oke, karena firman Tuhan itu untuk menegur, mengoreksi, mengubah dan mentransformasi kehidupan kita. Loh, kenapa kok kita perlu memahami itu? Karena jujur aja, yang namanya keluarga bahagia itu juga butuh modal loh. Coba Anda praktekin aja, Anda tes saja, bapak-bapak di sini. Anda coba mode pelit sama istri. Sama bandingin mode murah hati. Nanti coba rasain, sama apa beda pernikahan saudara. Amin ibu-ibu. Oh saya punya banyak teman saudara. Saya diriin partai langsung jadi semua ini. Benar? Saya tahu tentang financial planning. Saya juga ngajarkan itu juga. Ya kita harus berhikmat, kita harus hemat, kita harus menata. Nanti ada target, sasaran-sasaran, keuangan untuk masa depan keluarga. Saya paham. Saya tidak minta kita untuk menghabiskan semua harta hanya untuk hura-hura, happy-happy. No. Ada porsinya. Tapi jangan lupa ada juga porsinya untuk happy-happy. Jadi ini butuh keseimbangan aja. Enggak semuanya ini atau enggak semuanya itu. Kita ngomong segala sesuatu ada waktunya. Demikian juga segala sesuatu ada porsinya. Dalam keuangan juga ada porsinya. Karena itu mulai hari ini penuhi rumah saudara dengan kasih yang daripada Tuhan. Nanti di rumah saudaraku ya Anda baca karena kita enggak punya waktu. Anda baca 1 Korintus 13 tadi lebih lengkap. Perjuangkan itu di rumah. Anda akan menikmati atmosfer surgawi ada di rumah saudara. Ya dan kalau atmosfer surgawi di rumah itu kita tuh betah di rumah. Anda betah nggak di rumah saudara? Anak-anak saya tuh ya saudaraku, saya bersyukur banget. Anak-anak saya tuh betah di rumah. Mereka ngerasa nyaman, mereka ngerasa aman, mereka sampai
saking nyamannya kadang susah untuk kita ngajak mereka jalan-jalan keluar. Karena mereka nyaman, mereka enjoy di kamar mereka, di rumah. Mereka menikmati itu. Jadikan rumah sebagai healing home. Di mana orang boleh beraktivitas macam-macam. Tapi ketika balik ke rumah, home sweet home. Rumah itu manis, rumah itu indah, rumah itu menyenangkan. Saya pergi kemana-mana, saya butuh balik ke rumah. Karena di rumah itu kayak baterai saya di recharge lagi di situ. Ya, saya pergi ke hotel mana yang bagus-bagus. Tapi there is nothing like home. Kalau keluarga kita kayak gitu, saya yakinkan saudara Anda akan menikmati sukacita dalam keluarga saudara. Anda akan menikmati heaven on earth. Surga di bumi. Bersama dengan keluarga saudara. Yang keempat, kalau kita mau healing home, dalam rumah kita, belajar mengucap syukur. Oke, dan kita hanya bisa mengucap syukur atas keluarga kita, kalau kita itu bisa melihat positifnya dan baiknya keluarga kita. Ini saudara sudah tahu toh, tapi sebagian tahu tapi nggak tahu. Tapi suami saya itu, nah itu. Artinya kita belum bisa melihat, tahu tapi nggak tahu. Orang kalau bisa melihat yang positifnya lebih, yang baiknya lebih, orang itu ngomongnya lain. Memang suamiku punya kekurangan ini, tetapi dia suami yang hebat. Dia suami yang luar biasa. Loh, saudaraku, ngelihat positif itu adalah di tengah jelek-jeleknya masih ngelihat baiknya. Oke. Sebaliknya, kalau kita nggak mampu ngelihat baiknya, mau baik pun yang dilihat serba jelek. Contoh, kisah anak bungsu yang terhilang yang diceritakan Tuhan Yesus. Saya tanya sama saudara, dia punya bapak yang baik apa jahat? Bapaknya baik, penyayang, penuh perhatian, rumahnya indah, rumahnya besar, ini keluarga kaya raya, tersedia semuanya. Bapaknya ini murah hati, sama pegawai-pegawainya aja. Dia tidak menahan. Dia ini bapak yang luar biasa. Tapi kadang-kadang ada momen bapaknya sudah luar biasa. Anaknya nggak mampu melihat itu semua. Sehingga buat anaknya, ini rumah ini apaan? Dia merasa kebahagiaannya di luar. Dia merasa healingnya di luar. Bukan di rumah. Di rumah sudah luar biasa tapi dia nggak tahan. Dia nggak betah, dia maunya di luar. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat yang baiknya. Bahkan yang super baik pun dilihat jelek. Matanya tertutup. Baru setelah dia keluar, dia ngalami sendiri yang di luar. Dan kemudian dia jatuh, dia di titik terendah dalam hidupnya. Alkitab mencatat, maka teringatlah dia sama bapaknya. Dan dia berkata, di rumah bapakku ada banyak makanan. Bapakku sama karyawannya semuanya disediakan. Tapi aku di sini mati kelaparan. Kadang-kadang butuh kehilangan dulu. Baru mata ini bisa terbuka ngelihat. Ternyata bapakku baik. Ternyata rumahku indah. Ternyata keluargaku luar biasa. Hari ini saya ingin ajak saudara. Dan saya mau berdoa juga buat saudara. Semua yang ada di tempat ini. Gak perlu nunggu ngalami kayak gitu dulu. Tapi mulai hari ini biarlah mata rohani kita dicelikkan untuk bisa melihat yang baik dari istri kita. Yang positif dari suami kita, dari orang tua, dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Keluarga kita yang terbaik. Belajar mengucap syukur. Saya happy sama keluarga saya, bukan karena keluarga saya sempurna. Sekalipun keluarga saya keluarga pendeta. Tapi tidak sempurna. Tapi dalam ketidaksempurnaan itu, ada hal-hal yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan karuniakan sama keluarga kami, yang membuat saya mengucap syukur. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau saya bisa melihat yang baiknya, yang positifnya, yang indahnya. Mungkin saudara akan mendebat saya dan berkata, ya pasti Pak Jo happy, gimana tidak, punya papa aja, Pak Ob aja.
Sebagian ngomong seperti itu. Tapi coba saudara berpikir ya, apakah semua anak pendeta besar ngelihat bapaknya seperti itu? Ada berapa banyak anak pendeta besar yang bertengkar besar, skandal besar sama bapaknya? Keluarga pendeta loh. Sebagian ngomong lagi ya pasti Pak Jo happy, gimana tidak. Punya istri aja kayak Pastor Nita. Jangan salah saudaraku. Kalau suami istri yang satunya dominan, yang lainnya cuma ngikutin, itu lebih gampang. Tapi suami istri dua-duanya dominan. Kalau bertengkar itu seru luar biasa. Ini ngomongnya sama-sama kenceng nih. Oke, ya. Jadi orang itu akan selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Semua orang itu punya pergumulan masing-masing. Tapi sementara saya melalui pergumulan saya sendiri, cara saya melihat, perspektif saya menentukan saya bisa mengucap syukur apa tidak. Kalau saya perspektifnya salah, punya bapak sebaik itu pun, saya akan anggap enggak baik. Punya istri sebaik itu pun, seideal itu pun, saya akan anggap tidak ideal, tidak baik. Kayak anak bungsu tadi, bapaknya super baik, tapi dia nggak bisa ngelihat itu. Oh, kiranya mata rohani kita dicelikkan dan dibukakan untuk melihat yang baik dan yang indah dalam keluarga kita. Keluarga yang Tuhan kasih ini, keluarga yang terbaik. Karena itu ayo kita belajar mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Saya undang pemain musik ya, maju ke depan. Jadilah keluarga yang kreatif. Ya, jadi kreatif itu kebalikan dari monoton ya. Kalau kita mau happy home, kalau kita mau healing home, mari kita buat sesuatu yang kreatif. Manusia itu saudaraku butuh monoton, konsisten, tapi juga butuh kreativitas, butuh variasi. Dua-duanya itu kebutuhan manusia. Gak bisa variasi terus, gak bisa konsisten terus. Yang pokok adalah konsistennya. Tapi dari konsisten itu tetap butuh yang namanya variasi. Itu jiwa manusia. Kita diciptakan tuh kayak gitu. Ya, itu sebabnya di rumah kalau kita mau happy, let's do something yang kreatif. Anda coba ngebayangin kalau saudara ada dalam keluarganya Nuh. Yang ada di dalam bahtera. Ketika air bah itu melanda seluruh bumi, sudah tahu nggak? Di bahtera itu Nuh bersama keluarganya berapa lama? Setahun kira-kira. Setahun tuh nggak bisa kemana-mana. Cuma di bahtera, lu lagi. Tiap hari, mau kemana? Melarikan diri kemana? Dan coba Anda bayangin, mereka di situ sama mbak. Itu produksi kotorannya tiap hari berapa banyak. Itu bersihnya gimana, itu baunya gimana. Kalau mereka hanya melakukan yang konsisten, yang monoton gitu-gitu terus. Betapa membosankannya dan setahun itu kayak penjara setahun. Tapi saya percaya di momen yang seperti itu, Nuh bersama dengan keluarganya pasti menemukan cara-cara untuk menikmati momen yang bersama itu. Sama-sama ada di sana, sama-sama mesti mengurus binatang-binatang itu. Tapi mereka belajar untuk bisa menikmati, belajar untuk melakukan hal-hal yang kreatif bersama, ketawa bersama, enjoy bersama. Di situ ada sukacita. Sekarang ini momen liburan ya. Dan momen liburan ini sebenarnya opportunity loh. Kalau momen yang normal semuanya ada ritme normal yang harus kita lakukan, tanggung jawab normal yang kita harus lakukan. Konsisten. Tapi di momen kayak gini coba mikirin sesuatu dan lakukan sesuatu yang tidak biasanya Anda lakukan bersama dengan keluarga saudara. Dan mari kita nikmati liburan kita bersama-sama. Amin. Anda diberkati firman Tuhan hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini keluargaku. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Berkati
tangan kita. Mari dari hati katakan, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Hari ini firman Tuhan bicara tentang healing home. Bagaimana rumah kita menjadi tempat yang membawa kesembuhan, pemulihan, penyegaran bagi jiwa kita. Tapi tahukah saudara bahwa yang namanya kesembuhan, yang namanya pemulihan, sumbernya adalah Yesus. Kalau Anda buka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda akan menerima pengampunan dosa. Dosa-dosamu dihapuskan. Dan saudara juga akan menerima jaminan keselamatan untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Itu adalah awal dari pemulihan yang paling penting dalam hidup kita. Karena itu saya mau pastikan saudara, kita semua menikmati berkat Tuhan yang luar biasa itu. Anda yang mau itu, mari kita angkat dua tangan kita, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Seumur hidup. Dan aku percaya. Dan aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai aku. Pakai aku. Untuk menyelamatkan keluargaku. Untuk menyelamatkan keluarga. Dan sebanyak mungkin orang. Sebanyak mungkin. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekarang saya ajak saudara, ayo kita berdoa syafaat buat keluarga kita. Ayo kita minta anugerah Tuhan supaya rumah kita menjadi healing home. Sehingga orang gak harus keluar untuk mengalami healing. Tapi di rumah kita bisa mengalami healing. Di keluarga, di rumah tangga kita sendiri. Kita bisa dipulihkan, disegarkan, dan dikuatkan. Anda yang mau itu berdoa, bersyawat buat keluarga saudara. Mari angkat kedua tangan saudara. Angkat suara saudara. Mari kita berdoa bawa keluargamu di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa saudara. Berdoa, berdoa. Lapasya. Turut campur ya Tuhan. Dalam keluarga kami. Oh, kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Campur tanganlah. Oh, campur tangannya Tuhan. Jamah hati yang keras. Tuhan lembutkan. Hati yang tertutup. Tuhan buka. Kami berdoa semua ketakutan, kekhawatiran dilenyapkan dalam nama Yesus. Semua kekecewaan, kepahitan disembuhkan oleh kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Kasih-Mu ya Tuhan. Mengalirlah. Jamah hati kami. Kami Tuhan jamah penuhi dengan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah, jamah kami. Mari berdoa saudaraku, bagi keluarga masing-masing, bagi orang tua, bagi anak, bagi pasangan kita. Berdoa, berdoa.
kami ya Tuhan. Syafaat kami buat keluarga kami. Jagaiku, seisi rumahku. Anak-anak, jagai semuanya Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Yang terakhir saudara, mari yang terbaik dari hati doa sama Tuhan. Ini keluargaku, Ini keluargaku Tuhan. berkati dan Lindungi semua. amin. Amin. Dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami bahagia Ku bahagia jadi keluarga Allah. jadi keluarga Allah. Sekali lagi, mari kita katakan, ku bahagia, ku bahagia